Jadi gue balik malam nih, anak 82 nih, dari Pasar Baru. Arahnya ke Veteran. Situ tuh ketemunya tuh sama anak Jawa, Jawa Strong. Mereka anak Jawa duluan nih, mantek nyetopin bis nih ceritanya nih. Bis karena di dalam bis itu ada anak budutnya, mungkin babenya nih, supirnya nih diancem. Labas. Dialang kan sama anak kampung Jawa tuh. Dihajar lah, jeder. Nah, di kelas 3 sendiri nih Om, itu pernah ada sebuah kejadian di mana anak kampung Jawa tuh ada yang lewat. Ada yang mati orang ya. Tabrak bis. Itu kejadiannya itu di saat itu Om ada tuh. Ada beneran. Itu kronologisnya kayak gimana tuh Om? Jadi gue balik malam nih, anak 82 nih, dari Pasar Baru. Arahnya ke Veteran. Dari Pasar Baru lewatin Masjid Istiqlal tuh Veteran. Kalau lurus ke Harmoni, lurus ke Ralin tuh ya, Perumahan Harmoni, kiri arah ke Istana. Situ tuh ketemunya tuh sama anak Jawa, Jawa Strong. Gua nggak tahu tuh tadinya, gue pikir Jawa mistik apa Jawa Strong nih. Ternyata ribut tuh di situ teman. Ribut, dia kalah siap. Gue nurunin duluan, dia kalah siap. Kalau nggak salah ada yang kena tuh di situ di Veteran itu. Pertama ribut di situ. Ribut di situ, ada yang kena, terus ada polisi, ada yang mencar-mencar nih. Ada yang lari ke sono, mencar-mencar. Nah, gue lari, nggak naik bis. Ada yang naik bis, ada yang kagak. Arah ke Istana, RRI. Nah, kejadian nih, gue juga nggak tahu nih yang ketabrak ini nih. Gue posisinya masih di belakang nih, belakang anak kampung Jawa. Kampung Jawa di depan gue. Gue dengar kabarnya itu dari teman gue, yang satu gang, salah satu kampung sama gue tuh si itu. Gue dengar kabarnya dari dia, dapat kabarnya. Ternyata anak kampung Jawa itu ada yang meninggal ditabrak. Jadi ceritanya abis ribut dari Veteran itu mencar-mencar, ternyata Jawa lebih duluan di depan, entah dia naik bis, entah jalan nih, gua nggak tahu. Budut begitu juga, ada yang jalan, ada yang naik bis. Nah, posisinya gua dengar cerita mereka anak Jawa duluan nih, mantek nyetopin bis nih ceritanya nih. Nyetopin bis karena di dalam bis itu ada anak budutnya, mungkin babenya nih, supirnya nih diancem. Labas. Dialang kan sama anak kampung Jawa tuh. Dihajar lah, jeder. Gue dengar cerita tuh dari teman gue, satu meninggal, yang satu lagi dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Sering berapa jam atau kemudian meninggal lah itu. Itu gue kelas 3 tuh kejadiannya. Kelas 3. Berawalnya dari ribut di Veteran itu. Sebelumnya ini juga ya, ada kelas juga di Veteran Om ya. Iya, ribut dulu di Veteran itu kejadiannya. Ribut dari Veteran pindah lari ke RRI. Nah, Jawa posisinya duluan, mantekin Malang bis. Ternyata di dalam bis tuh ada anak budutnya. Mungkin babenya diancam di mana, suruh labas, tabrak lah. Iya, 2 orang dah tuh. 2 orang. Nah, di kelas 3 sendiri selain ada beberapa kejadian seperti itu tuh Om nih. Di Tanah Abang, peta kekuatan dari musuh-musuh itu kan udah pasti tergambar nih sama Om Ipang nih ya. Biasanya di mana-mana. Nah, dari Om Ipang sendiri buat anak muda tuh, mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat gak tuh kalau ketika ketemu musuh tuh? Biasanya apa yang diterapkan? Gue ngelihat anak budut ini kan mungkin sedikit nih, mungkin berkurang nih kekuatan. Jauh beda dibanding gue kelas 1 kelas 2 nih, berkurang ya. Kelas 1 gue itu cuma 6 orang. Kelas 2 gue itu ya masih lumayan banyak lah. Nah, gue sendiri kelas 3 tuh pecah-pecah tuh. Kebanyakan pada ya kelas 3 pada udah fokus. Iya. Apa sih kalau kata ini dia PKL atau apa lah, fokus. Magang PKL tuh. gitu. Banyakan pada nggak ngebasis. Yang tiap hari ngikutin tuh kebanyakan kehitung man. Ya salah satunya gue, meskipun gue
sekolah sembari kerja, tapi gue selalu ada, selalu ngedampingin anak-anak. Karena tanggung jawab. Iya, gue kesian, nggak tega gue mikirin mereka. Gue kerja pun nggak fokus jadinya. Kerja buru-buru gue kelarin, ikut basis, ya kan. Gue posisinya kelas 3 itu lebih sering naik motor, man. Naik motor gue beneran kan lagi itu dari kerjaan dikasih motor, dampingin. Kadang ya gue nggak pakai motor, gue ikut basis. Itu wah ribut, lebih banyak kalahnya tuh mana deh. Gua kelas 3 itu ribut udah banyak kalahnya itu. 13 lagi naik-naiknya itu. Lagi naik-naiknya. Gimana ya, gue juga kelas 3-nya sedikit. Kelas 2-nya juga pasti ngandelin gue orang kelas 3 ya kan. Kelas 1-nya juga sedikit. Kelas 1-nya 5-6 orang. Gue didik keras deh itu kelas 1-nya tuh. Gue didik keras dia tuh mentalnya tuh. Tapi ya alhamdulillah, meskipun mereka tuh cuma 5-6 orang, mental anak kelas 1-nya kuat semua mereka. Sampai lulus mereka semua tuh. Sampai lulus tuh. Sampai lulus mereka. 6-6-nya sampai lulus gue tahu. Nggak ada yang kabur, nggak ada yang ini gua. Cuma ya paling gue omel-omelin mulu deh. Gue suruh kalah, gue omel-omelin mulu dah. Artinya ketika Om membangun sebuah chemistry di basis Tanah Abang itu ya mungkin banyak metode kali Om ya. Ya bisa jadi sebuah kalau dibilang ketegasan kali gitu Om ya. Iya, kurang lebih seperti itu dah. Gue lebih ngebimbing mereka nih setelah gue lulus. Gue buat mereka tuh supaya akrab. Gue nongkrong di tempat gue tuh, man. Gue ajak tuh anak budut tuh nongkrong kadang kalau ribut atau abis ribut atau mau nyantai itu selalu di tempat gue di Sabangan tuh. Gue ceritain biar kebersamaannya tuh solid, kuat. Gue ajak camping bareng-bareng. Ya ngebetak dapat duit gue kumpulin, kita jalan. Cari kebersamaannya lah. Biar kekeluargaannya kuat lah. Termasuk si Cumai lah. Itu gue didik itu seperti itu. Jadi biar akrab lah. Gue nggak ada perbedaan meskipun gue udah keluar, gue nggak merasa diri gue nih gue alumni lo nggak. Gue nggak begitu. Gue tetap gue ranggul semua. Nah, alhamdulillah sih zaman setelah gue lulus tuh mereka alhamdulillah lah. Bisa ngadepin musuh meskipun jumlahnya 20 orang, 15 orang, mereka selalu jalan terus. Lulusan nih Om? Iya. Oh iya. Lulusan gimana? Cerita lulusan itu deh, salah satunya tuh gue kelas 3 tuh, nggak bisa gue lupain tuh. Jadi terakhir ujian nih man. Terakhir ujian, anak budut balik bareng-bareng nih. Anak 82. 9-13 kalau nggak salah, 10, 12 tuh gue ngumpul tuh, balik bareng tuh, gue naik bis tuh dari Pasar Baru. 2 bis gue man, 2 bis nih balik 2 bis dari istana belok RRI lewat tuh depan patung kuda, depan museum, tengah-tengah. Tengah-tengah. Wih, belakang Menden 2 bis, Jawa. Turun lah. Gue orang nih, gue anak siang tuh kebanyakan di bis pertama. Bis kedua tuh anak pagi. Turun. Nih anak pagi duluan nih. Jawa turun juga man. Digebrak, gue pikir ada perlawanan nih. Buyar yang depan. Gue belakang mau nahan gimana nih anak siang. Nggak kuat, jebol juga. Itu lo bayangin nih man. Gue lari tuh dari depan museum sampai arah BI masuk ke Jembatan Serong. Jauh banget bang. Kebon Siri, lo bayangin aja. Jauhnya. Itu gue lari terus tuh, gue nggak naik mobil. Ada sebagian yang pada naik mobil. Gue lari terus tuh, kalah jebol habis man gue, jebol habis tuh. Masuk BI, arah mau ke Kebon Siri, arah ke Serong nih, Jembatan Serong nih dari BI nih. Dari Departemen Agama tuh masuk tuh Jembatan Serong. Jawa masih ngudak-ngudak terus tuh man. Buset. Nggak berhenti. Gue terakhir ujian nih kan, ribut kalah nih, udak-udak. Gue belajar gila lah. Gue belajar gila nih man, gue sendirian nih man, gue maju. Masa gue udah masuk Nabang ya, gue belajar gila dah. Gue ambil batu ya kan, 4 biji gue megang batu, kalau sampai 3 biji tuh. Gue maju sendirian.
belajar gila aja, belajar gila. Euforia kelulusan nih. Gue maju, wih anak kampung Jawa ada yang maju juga nih sendiri nih. Iya. Masih agak jauh tuh jaraknya, gue nggak kenalin nih. Masih jauh nggak kenalin. Pas udah dekat, ya gue bilang si Pi, anak gang gue. Iya. Dia balik badan ya kan, kayak enak ngeliat gue. Di depan, kenal kali ya. Satu gang, satu kampung, CS gue. Iya. CS gue, dia balik badan. Nah di belakang gue ada nih man. Anak CP6 lah. Ya dibilangnya dia yang bawa lah, jangan depan gue di belakang gue dia tuh. Kemajuin aja, belajar gila aja, gue deketin nih anak kampung Jawanya sih kan udah mundur tuh balik badan tuh, nggak enak sama gue deketin ya kan, gue deket gue timpuk ya kan, batu gue habis udah gue kabur lagi. Diudak-udak lagi tuh gue tuh, yang penting gue udah belajar gila dah ya kan. Ada perlawanan lah gitu bahasanya. Gue ngadepin ya, pada nggak pada diudak-udak terus ya kan. Iya. Gue jabanin dulu tuh, batu gue habis udah gue cabut ya kan. Cabut, ketemu lagi tuh, gue lupa tuh ketemunya di Selipi apa di Tanah Abang, masih sekitaran Tanah Abang. Itu hari terakhir gue ujian. Itu sial, hari apa yang nggak pernah bisa gue lupain kan. Ketemu lagi sama musuh, tapi bukannya Jawa. Temu musuh mana lagi gue lupa. Itu kalah, gue ribut sampai 3 kali gue kalah. Apes banget tuh deh. Dibilang apes nggak bakalan bisa gue lupain juga. Terakhir sekolah, terakhir ujian gue ribut kalah. Astaga, gue bilang ampun. Lalu Om, ketika Om udah lulus nih Om ya, masih suka dengar beberapa, saya sering mendengar nih Om di beberapa podcast dengan saudara-saudara dari Budut, masih suka ngedampingin tuh Om tuh. Jadi gue masuk 95 di Budut man, gue sampai 2004-2005, sampai sepupu gue terakhir tuh, sepupu gue si Tio tuh. Dia pernah podcast sama lo tuh. Jadi sampai angkatan ini tuh gue 2004 tuh, gue masih sampai 2004-2005 gue masih suka dampingin. Alasannya apa Om mendampingi mereka? Ya nggak tega. Nggak, gue ngasih arahan, masukan. Gue nggak tega aja ngelepas kayaknya tuh. Hari-hari gue kerjaan gue di jalanan mah. Gue tahu nih Budut kondisinya kayak gimana, lagi jatuh, lagi naik, lagi turunnya, gue tahu tuh. Selalu memantau ya? Selalu mantau gue. Makanya gue kadang-kadang juga dibilang udah lulus masih suka ikut-ikutan ya, mungkin ya gimana ya, rasa jiwa Budut gue masih ada. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Kalau buat ribut. Kalau ribut mah mungkin udah enggak, tapi bicara jiwa Budutnya nih masih tertanam nih Om ya? Nggak bakalan hilang lah. Lalu ketika Om Ipang mendampingi anak-anak nih kan, yang tadi sempat Om bilang tuh ketika lulus sempat kena tuh. Nah itu gimana bisa kena tuh Om tuh? Jadi ceritanya gue pulang kerja nih man, pulang kerja gue main lah ke Pasar Baru. Jadi pulang kerja gue main ke Pasar Baru nih man. Pasar Baru temu anak-anak, ya kan, nongkrong, ngobrol, balik. Selalu kan kalau Budut 82 tuh balik ke Sarina. Hampirlah Sarina turun, nyantai tuh, tongkrongan terakhir tuh sebelum pulang. Sarina nongkrong, nunggu bis sebenarnya, balik nunggu bisnya di Sarina naik gitu. Tiba-tiba lagi asik-asik nunggu, wih, Jawa CSW turun. Sebis penuh. Sama tuh masanya man, sama banyak. Gue sponsorin namanya gue alumni, ya kan, gue sponsorin lah, gue maju, anak maju, tapi sembari ada yang pada bercanda-bercanda. Dari anak budutnya? Dari anak budutnya, anak bercanda-bercanda, nyantai lah. Sedangkan Jawa CSW-nya turun, langsung nyebar, ngeluarin BR depan gue, karena posisi gue sponsorin, gue yang ini di depan, gue aduin begini nih posisinya nih. Gue nggak taunya gak ada perlawanan, mundur anak budut. Gue mau kabur kagak bisa kabur man. Udah dikelilingin? Nggak dikelilingin, satu orang mepet gue nih, ngamprokin gue nih, megang arit dia. Gue jadi kalau gue mau kabur gue mesti ngelewatin dia dan yang lainnya.
Terutama dia nih yang megang bayar, yang ngincer gue nih. Gue megang gesper kerja doang. Kayak kopel tapi bukannya kopel. Yang kopong tengahnya. Kopong tengahnya yang ya kayak besinya kayak segini lah kayak. Gue mau kabur nggak bisa, gue jabanin lagi. Gue jabanin kayak yang yang kayak si Kandal. Gue jabanin, gue petin, gue sabet mukanya, pingin deket. Ingin deket nih, wah gue bilang konyol nih kan nih wah. Nggak kabur nih kan, dia pikir juga gue megang gesper, dia arit ya kan. Akhirnya gue balik badan jatuh man gue. Jatuh tuh om? Jatuh, pas di tangga penyeberangan, depan Bawaslu. Gue inget banget itu, kejadiannya habis sisa. Malam? Jam 7:30, itu balik 7:30. Gue jatuh tengkurap man, gue disabet dibagi. Itu enggak gua rasain tuh. Tapi pas dibacok itu gue kayak orang dapat kekuatan. Dari jatuh gue bukannya, kalau gue pasrah mati, yakin gue kalau gue pasrah gue asli mati karena posisinya kalah. Teter. Gue kayak orang dapat kekuatan, gue bangun, jatuh, gue refleks bangun, gue cabut. Tapi gue cabut nggak langsung kabur gitu aja. Gue nengok juga kanan masih kiri. Nengok kanan kiri, iya. Itu yang habis ngenain gue nengok sebelah kiri, ngenain gue nih. Ngenain ada-adaan gue. Oh, matanya lagi nih segininya. Orangnya masih ada, sampai sekarang masih berhubungan juga. Artinya di situ memang menggila dah tuh anak Jawa tuh. Iya. Jadi hebat tuh yang ngenain gue. Tiga orang kurang lebih kena sama dia. Sama dia tiga-tiganya. Habis ngenain gue kena nih, kena. Dia nyerong lagi nih ke adik-adian gue nih, disabet lagi nih adik-adian gue. Baru di depan 3 orang kena sama dia. Itu pengalaman yang gak gue bisa lupain tuh. Baru pertama kali tuh gue kena. Baru pertama kali gue dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh gue gak pernah kena. Alhamdulillah, bukan gue sombong, gak pernah kena gue. Justru setelah lulus, berawal dari situ tuh. Badan lah kebacok, kepala lah bocor. Apa sih setelah lulus sekolah om ya? Setelah lulus sekolah gue apek mulu. 2 kali gue ribut kampung sekali, kena juga di bacok. Alhamdulillah tuh. Pakai arit juga. Nah kalau bicara di angkatan tahunan om nih ya, itu kan SMA kayaknya masih ada juga nih. SMA 4, 2 dan 7. 4, 7. Jigo. Tapi ya yang sama anak Pat Gambir nggak pernah ribut gue juga. Bukannya nggak pernah ribut gimana ya, percuma ngeributin anak 4 kayaknya gimana gitu ya. STM ya kan, budut lagi ribut mana SMA ya. Aduh, gimana gitu? Bukan ininya lah. Tapi dengan SMA 7 pernah ada kejadian gue sama anak SMA 7. Jadi ceritanya gue habis ribut di Tanah Abang. Arah Said Naum, Mas Mansur tuh ribut situ. Nah, jalan ke Kebon Kacang Raya nih. Boncang, Kebon Kacang Raya. Waktu itu pas Indonesia atau GI itu baru dibangun. Bukan baru dibangun, mau udah jadi apa? Pokoknya lagi dibangun lah, udah hampir jadi. Itu masih sepi jalanan. Jalan, dari jauh kelihatan tuh ada anak sekolahan turun. Sebis. Tapi mereka nggak berani majuin. Anak-anak juga sembari ngeliatin, anak mana ya kan, main liatan. Turun, datang lagi, sebis. Lama-lama banyak tuh, sampai berapa bis gue. Tadinya gue nggak tahu nih anak mana. Setelah ribut, gue baru tahu itu ternyata anak SMA 7. Nah itu om di situ berapa orang? Gue kurang lebih satu basis. Satu basis kurang lebih 70 orang. Lawannya satu sekolahan itu. Jadi pas ribut nyebar nih man gue nih man. Satu basis nih nyebar nih. Cuma sebaris ke 2 baris gue ingat. Itu anak 7 nyebar. Oh itu barisannya banyak. Nih diaduin sama dia nih, kagak ada perlawanan, langsung astaga gue bilang nih anak mana nggak taunya baru tahu itu ternyata anak 7 karet. 7 karet. SMA 7 ya, 7 karet baru pindah. Dia satu sekolahan ternyata itu. Nggak tahu dia mau ulang tahun apa mau jalan-jalan, gue nggak ngerti deh tuh. Nah kalau sama Captun sendiri pernah ketemu om? Kalau sama anak Captun tuh gue jarang.
Jarang, karena itu di Tanah Abang itu captun nggak ada. Cuma gue kalau anak captun itu lebih suka ketemunya di dalam Pasar Baru. Di belakang pasar baru belakang tuh anak-anak suka main tuh sampai ke belakang tuh. Sampai kan tuh Pasar Baru tuh ada tuh sebagian kampungannya captun. Oh, yang di belakang tuh. Ada tuh pokoknya tuh kampungannya captun. Lebih sukanya sih ketemu di situ, dan dia juga pun nggak terlalu banyak. Kalau ketemu di situ juga kabur-kabur aja mereka karena masanya juga sedikit. Cuma yang kalau captun itu yang batu captun 905 apa langsung ngelewatin Gunung Sari tuh, Budut tuh. Yang gue denger mah itu. Kalau anak captun gue jarang ketemu. Cuma ketemu di Pasar Baru ya begitu. Dikit mereka juga kabur-kabur mulu. Nah, bicara setelah lulus di juga nih Om. Kan Om yang tadi Om udah bilang sampai angkatannya Bang Tio tuh ya. Iya. Pertama itu Om udah apes nih, kena. Nah, setelah dari situ di angkatannya Bang Cumay masih ngawal juga tuh. Masih. Punya cerita apa dengan Bang Cumay ini? Cumay gue punya pengalaman kalau sama Cumay itu ribut siang ceritanya nih. Di Jati Baru. Iya. Sama 13 sampai sama Jawa tuh gue lupa deh. Kayaknya gabungan juga deh itu deh. Jatuh Cumay, ketimpuk. Ribut nih begini nih lama. Oh nahan anak-anak lama tuh. Itu kan gue bilang cerita setelah gue lulus tuh 13 lagi batu-batunya tuh. Ambang mainnya batu mulu ya Bang. Anak-anak dijanin batu mulu. Cuma samping gue nih, seingat gue sebelah kiri, dia sebelah kanan gue. Timpuk, jatuh. Kagak bangun. Ngantuk apa gimana tuh? Gue enggak tahu dia tuh anak tuh. Itu kalau gue kagak tolongin namanya di samping ya kan. Itu mau enggak mau lah nolongin dia, untungnya selamat lah untungnya. Cuma di posisi ketimpuk nggak bangun, gue juga bingung. Timpuk kagak bangun nih anak nih. Aduh, repot juga gue bilang nih. Gue bawa tuh ke Tiara. Oh, rumah sakit sini, klinik ya? Klinik Nabang 5, klinik Tiara. Gue bawa Tiara, dalam Tiara anak 13 semua. Waduh. Gue sempat kabur juga, astaga. Gue nggak inget itu kampungan gue. Iya. Gue bawa cuma situ kan dalamnya ada anak 13 ya kan. Anak 13 sih nyolot sama gue ya kan. Udah gue sempat kabur depan, tapi gue pikir lagi astaga nih kampung gue ya. Gue balikin lagi ya kan. Udah pisahin tuh. Akhirnya ditangani lah. Tanganin akhirnya itu cuma. Cuma itu tuh. Cuma. Nah, kalau bicara kan tadi juga sampai 2004 ya katanya Bang Tio tuh Bang ya. Nah, kalau dia katanya Bang Tio kan yang sebelumnya Bang Tio pernah bercerita ketika Bang Tio kelas 1 tuh sama Jawa sering kalah. Nah, ketika menang-menangnya tuh pas ada Om Ipang tuh. Itu kejadian di Jati Baru kayak gimana tuh? Karena bicara di Jati Baru. Zamannya Tio itu Budut udah ada sekutu nih. Udah ada bantuan nih. Iya. Captun. Oh, Captun Karet. Iya. Semea. Iya. Jawa itu gabungannya sama JP 1. Gue pernah punya kejadian pada saat gue lewat anak captun ada sebagian kenalin gue. Wah pengen ribut nih sama anak Jawa nih. Turun gue namanya dipanggil, mereka ngajakin gue ikut tawuran. Gue taruh parkirin sepeda motor gue kan, ikut-ikutan. Gue gebrak nih man anak Jawa nih. Nah, mundur gue bilang nih, nggak ada perlawanan. Tiba-tiba almarhum Suro. Ini posisinya di Jati Baru pas lampu merah nih perempatan nih. Kalau dari Cideng nih. Ini anak captun, ini gue nih man. Nih anak captun nih gue. Ini Suro dari mari nih. Nggak taunya almarhum Suro ngumpet. Makanya gue bingung nih, gue gebrak anak Jawa nggak ada perlawanan nih. Nggak taunya mungkin sengaja mancing. Dipancing nih. Pancing gue. Iya. Suro nongol tiba-tiba dari inian gardu tuh, ngumpet gardu dia. Mau BR, Suro kan kalau ini almarhum mau BR mulu. Robot dia nih, anak captun nih. Gue ke orang kesima ngeliatin aja gitu, astaga. Gue nggak megang barang juga, cuma dari ketika kesima gue ngeliat dia dibacokin, tangkis tuh sama dia. Tapi untungnya gue berdua lolos. Dia cabut, gue juga cabut tuh. Wah, gue bilang untung lu kena nama-nama, nggak nama-nama. Untungnya gue gak bingung tuh. Gak kenapa-napa tuh dia tuh. Anak captunnya? Anak captunnya. Ada
Kalau kagak, kalau nggak ada dia nih, gue kena. Kalau gue posisi sebelah sini, gue nggak Mas Surot tuh. Iya. Itu pengalaman zaman angkatannya si Tio tuh. Nah, gue dari 95 sampai 2004, makanya gue dibilang kadang-kadang gimana ya? Udah tua paling gue dikitun, gue bukannya mau rasa simpati gue buat budut buat nih. Iya. Bicara soal nggak tega namanya adik-adikan ya kan di depan mata gue ribut ya kan, masa iya mau gue diemin aja. Oke, terakhir nih Om nih ya. Apa arti sebuah makna basis 82 dan budut sendiri buat Om? Makna budut 82. Wah, itu gue punya kebanggaan sendiri. Gue ikut basis budut 82 tuh gue punya kebanggaan sendiri, man. Yang gak gue bisa lupain. Tanpa budut mungkin gue jadi orang atau jadi anak kampung yang diremehin dengan kampung-kampung lain. Dengan gue sekolah di budut itu, gue kampung gue nggak bisa lo remehin, lo injek-injek. Gue punya kebanggaan sendiri. Gue sekolah di budut. Ya, makna di budut sendiri pun solidaritasnya, man. Budut itu gue akuin, bukannya gue ngebanggain budut. Budut itu kalau buat solidaritas nomor 1 lah, paling tinggi deh dibandingin yang lain. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih tetap solid, eksis. Masih silaturahmi terus berjalan sampai sekarang. Nggak pernah putus lah, solid. Jadi budut itu udah nancep nih di. Udah ya, nggak bakalan lepas, nggak bisa dipisahin lah. nggak bisa dipisahin lah. Nah Om, penutupan Om, mungkin Om bisa memberikan kesan dan pesan nih buat adik-adik yang masih sekarang sekolah ataupun yang baru-baru lulus lah nih. Ya buat adik-adik yang masih pada sekolah, yang masih suka tawuran, kalau bisa lu tinggalin lah, percuma. Ujung-ujungnya juga lu tawuran juga nggak ada gunanya. Dan yang tadinya musuh sampai sekarang, yang tadinya pengalaman dari gue, yang tadinya musuh gue sama anak kampung Jawa sama anak 13, akhirnya ujung-ujungnya gue jadi teman. Ya kalau gue pikir lagi, dulu gue main cari-carian ya nggak ada artinya. Sekarang gue buktinya berteman sama mereka. Contohnya kayak gue sama Asep Bokeh, dulu gue main cari-carian ya sama dia nih. Sekarang ya jadi kawan. Ya kalau gue lihat ya nggak ada artinya juga. Kalau bisa ya udah tinggalin lah. Mendingan jadi anak gunung aja dah. Jadi anak gunung aja selalu. Kita selalu cinta damai. Indonesia itu indah. Betul. Dibandingin lo kenal tawuran, mendingan lo kenal Indonesia. Dan Indonesia tuh indah, nggak ada duanya. Negara-negara lain tuh nggak ada kayak Indonesia. Indonesia udah paling is the best dah. Tuh, dengerin tuh. Mendingan jadi anak gunung aja dah. Nanti kapan-kapan kita mau Mipang nih ya. Naik bareng lah. Oke, siap nih. Mungkin teman-teman yang mau ikut ajak aja Om ya. Yang mau ikut ayo. Kita silaturahmi, kita naik gunung, kita tukar pikir cerita-cerita masa lalu lah. Kita bisa sharing pengalaman Om ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu pengalaman Om Ipang selama sekolah dahulu. Bagaimana kisah perjalanan beliau nih luar biasa Om ya. Melalui 3 tahun yang sangat-sangat waduh. Gue cerita begini bukan nggak ada maksud buat ngecilin, tapi ini sekedar cerita berbagi aja. Nggak ada niat maksud ngecilin atau ngeremehin musuh. Sekedar berbagi pengalaman aja waktu zaman gue sekolah. Nah mungkin juga nih Om Ipang mungkin ingin menyampaikan sebuah permintaan maaf buat yang dulunya pernah bersinggungan atau apa, pernah tersakiti atau Om Ipang yang disakiti gitu. Ya buat semua anak Jawa, anak 13 atau musuh-musuh yang pernah bentrok sama gue ya, gue juga sebagai budut gue minta maaf ya kan. Ya udah ya kan. Sekarang ya, udah bukannya zamannya lagi ya kan, kita bermusuhan cari masalah, sekarang zamannya cari duit. Kita silaturahmi cari duit ya kan. Lebih baik kita jadi anak cinta alam aja. Cinta alam, damai. Oke, kurang lebihnya seperti itu bagaimana pengalaman hidup semasa putih abu-abu Om Ipang di sekolah yang sudah ternama, sekolah legend, sekolah bisa dikatakan besar lah di Indonesia. Siapa yang nggak kenal dengan budut Om ya? Senusantara kenal dengan Indonesia mungkin kenal. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Gua Oman Sterok dan Ipang 82. Om Ipang 82. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, thank you banyak Om. Iya Mas,